Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu akuntansi keuangan. Sebelumnya kita sudah belajar minggu yang lewat tentang utang. Sekarang kita membahas tentang pencatatan persediaan. Sebelumnya anak-anak harus menyimak atau mengikuti dan menonton video ini agar tidak tertinggal materi pembelajarannya. Oke, di sini judul kita pada kesempatan ini yaitu pencatatan persediaan. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan karakteristik metode pencatatan persediaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah tentang pencatatan persediaan. Adapun tujuan dari pembelajaran yang kita buat dalam pencatatan persediaan ini yaitu siswa harus mampu mengerjakan soal dengan cermat dan teliti tentang metode pencatatan persediaan. Oke, kita buka pembahasan kita tentang pengertian persediaan. Di sini A, pengertian persediaan. Persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Adapun jenis-jenis persediaan itu ada 3 macam, atau 3 jenis, yaitu persediaan barang mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi ketiga ini harus saling berkesinambungan. Kalau dia bahan mentah berarti belum diolah, sementara kalau dia dalam persediaan barang dalam proses berarti sudah setengah jadi, belum bisa dijual. Tetapi untuk yang ketiga persediaan barang jadi berarti yang sudah laku untuk dijual di pasaran. Itu dia perbedaan dari jenis-jenis persediaan. Pada perusahaan dagang, persediaan yang digunakan adalah persediaan barang jadi yang diperoleh dengan cara membeli untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dan fungsi dari barang tersebut. Selanjutnya, menurut PSAK, persediaan dapat dicatat dengan menggunakan 2 sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Apa yang dikatakan dengan sistem perpetual? Yaitu dilakukan setiap terjadi transaksi pembelian dan penjualan sehingga pergerakan persediaan dapat diketahui sewaktu-waktu tanpa harus menunggu pada akhir periode. Sementara dalam sistem periodik yaitu setiap terjadi transaksi penjualan dan pembelian tidak dicatat di persediaan, tetapi persediaan dihitung pada akhir periode akuntansi. Jadi perbedaan dari sistem perpetual dan periodik ini, kalau dia sistem periodik itu pada akhir periode, sementara dalam sistem perpetual setiap terjadi transaksi penjualan dan pembelian. Itu dia perbedaan dari sistem perpetual dan sistem periodik. Di sini B, pencatatan persediaan dalam jurnal umum. Kemarin dalam pembahasan utang sudah kita bahas, tetapi ini masih berkesinambungan. Itu mencatat pembelian. Contohnya, pada tanggal 10 Januari 2018 diberi barang dagangan pada PT Makmur sebesar 6 juta rupiah. Jurnalnya pada tanggal 10 itu berarti dibeli barang dagangan, menambah persediaan barang dagangan. Dan utang, kalau dia kredit berarti menambah utang. Persediaan bertambah, utang bertambah. Sebesar berapa? 6 juta rupiah. Yang B, pada contoh yang B ini di sini tanggal 15 Februari 2018 dibeli barang dagangan pada PT Niara sebesar 3 juta. Tunai. Kalau dia tunai berarti mengurangi uang atau mengurangi kas. Jadi persediaan barang dagangan pada kas. Itu dia. Kalau dia kredit menambah utang, kalau dia cash mengurangi kas. Ini dia. Contohnya ditengok di dalam PowerPoint ini Utang dagang kalau dia kredit, kalau dia tunai berarti mengurangi kas. Yang kedua, mencatat retur pembelian. Contohnya, kemarin sudah Ibu jelaskan retur pembelian itu apa. Ada juga barangnya yang tidak cocok atau tidak sesuai ataupun rusak. Itu dia yang dikatakan retur pembelian. Contohnya pada tanggal 11 Januari 2018 dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli pada
PT Makmur secara kredit karena rusak sebesar Rp200.000, berarti mengurangi utang dagang sebesar 200 dan mengurangi persediaan sebesar 200. Sebaliknya pengembaliannya secara tunai. Tadi kan yang pertama kita secara kredit. Kalau dia secara tunai jurnalnya bagaimana? Di sini dia mengurangi kas dan mengurangi persediaan. Kebalikan dari tadi pembelian kredit dan pembelian tunai. Oke, yang ketiga beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini yaitu kesepakatan saat transaksi jual beli. Harus menunjukkan siapa yang harus membayar ongkos kirim, apakah penjual maupun pembeli. Di sini ada syarat pengiriman, yaitu ada dia POB shipping point dan POB Destination Point. Di sini POB Shipping Point ini yang artinya pembeli yang akan menanggung biaya pengiriman hingga sampai ke gudang pembeli. Kalau dia Destination Point ini yaitu pembeli dan penjual yang akan menanggung ongkos kirim. Jadi kedua-duanya menanggung ongkos kirim. Sementara tadi shipping point hanya pembeli yang menanggung ongkos kirim. Contohnya, pada tanggal 14 Februari 2018 dibeli barang dagangan pada PT Sejati sebesar Rp3.000.000. Biaya angkutnya sebesar Rp150.000. Yang di sini yang mau kita jurnal beban angkutnya, bukan pembelian barang dagangannya. Jadi jurnalnya tanggal 14 Februari persediaan barang dagangan pada kas. Kita bayar tadi kan Rp150.000. Oke, yang keempat, mencatat potongan pembelian. Pembelian barang dagangan secara kredit biasanya diikuti dengan syarat atau termin kredit yang menunjukkan potongan pembelian, periode berlakunya potongan. Jadi di sini potongan ini kemarin juga kita sudah belajar tentang piutang. Di situ ada dia termin untuk potongan atau syarat seperti kemarin 2/10 N/30, N/30, EOM, itu dia termin untuk syarat pembelian kredit. Kalau misalnya kalau kita tidak melewati batas waktu berarti kita mendapat potongan. Tetapi kalau kita melewati batas waktu yang sudah ditentukan misalnya 2/10 N/30 artinya 2% tidak lewat dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Nomor 5, mencatat penjualan. Dalam sistem perpetual, transaksi penjualan dicatat dalam 2 ayat jurnal. Pertama digunakan untuk mencatat penerimaan transaksi penjualan, yang kedua untuk mencatat harga pokok penjualan. Di sini ada harga pokok penjualan. Contohnya 6 September 2018. Dijual barang dagangan pada toko Ali Rp5.000.000. Syarat 2/10 N/30 dan barang dagangan yang terjual dari transaksi di atas adalah Rp4.000.000. Berapa barang yang dijual? Berarti piutang dagang pada penjualan Rp5.000.000. Berapa harga pokok penjualannya atau barang yang tersedia dijual? Ini tadi dia kan Rp4.000.000. Itulah dia jurnalnya. Jadi di sini tadi kan proses mencatat penjualan itu ada dia 2 jurnal, yaitu mencatat penerimaan pada saat penjualan, yang kedua mencatat harga pokok penjualan. Ini dia contohnya dan jurnalnya. Selanjutnya nomor 6, retur penjualan. Terkadang tidak semua barang yang dijual memiliki kualitas yang bagus dan sesuai dengan spesifikasi pembeli, sehingga sebagian dikembalikan oleh pembeli. Di sini buat contohnya 7 September 2018 diterima kembali barang dagangan yang telah dijual pada toko Agus karena rusak sebesar Rp200.000. Harga pokok penjualan dari barang yang telah diterima sebesar Rp126.000. Jadi jurnalnya itu retur penjualan pada piutang dagang sebesar 200. Persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan sebesar 126.000 sudah tertera pada contoh soal. Selanjutnya ini bukan Y7, potongan penjualan. Di sini potongan penjualannya tadi apabila Ibu katakan tadi tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Contohnya pada tanggal 5 Oktober 2018 diterima pembayaran piutang dagang dari toko Surya sebesar Rp2.000.000. Berarti diterima, berarti kasmu akan bertambah, mendapatkan potongan 2% karena dibayarkan pada periode potongan penjualan, berarti belum melewati masa potongan.
Berarti kasnya berapa? 1.960.000. Potongan penjualannya berapa? 40.000 dan piutang dagangnya 2 juta. Berarti piutang dagangnya ini 2 juta, mendapatkan potongan penjualannya 2 juta dikali 2%, 40.000. Makanya kas yang akan kita bayarkan atau kas yang akan diterima oleh pemilik toko yaitu 1.960.000. C. Pencatatan ke dalam jurnal khusus. Jadi perbedaan dari jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal umum itu boleh dia tidak pakai kolom, tetapi kalau jurnal khusus wajib pakai kolom. Jurnal khusus itu terdiri dari 4, yaitu jurnal penerimaan kas, penjualan kas, pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Oke, Ibu. Selanjutnya kita buat contoh. Ibu hanya buat 2 contoh, itu jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran. Karena pada soal kita memang ada pembelian dan pengeluaran. Di sini jadi dibeli tanggal 4, dengan tanggal dibubuhi. Jadi kalau tadi jurnal umum tidak ada dibubuhi. Nomor bukti, rep, di sini ada dia tanggal, nomor bukti, keterangan, rep, debit, utang dagang ini kredit ya, maaf nggak Ibu tulis. Berarti persediaan barang dagangannya tadi yang dibeli 4 juta, berarti utangnya, berarti ini pembelian secara kredit. Untuk pengeluaran, persediaan barang dagangnya itu pembelian tunai. Jadi kalau dia pembelian tunai, persediaan barang dagangnya yang dibeli 1.500.000, berarti uang yang kita keluarkan juga 1.500.000. Oke, jadi di sini Ibu membuat latihan atau contoh soal untuk anak-anak Ibu. Disimak. Pada tanggal 15 Februari 2018 dibeli barang dagangan pada PT Sejahtera sebesar 5 juta rupiah tunai. Jadi yang Ibu minta buatlah transaksi di atas dalam jurnal khusus. Jadi dilihat dari contoh-contoh yang Ibu paparkan tadi, di mana yang lebih cocok dan yang lebih pas untuk latihan kita ini. Oke, sampai di sini materi pembelajaran kita tentang persediaan. Jangan lupa tonton video ini. Selamat belajar untuk anak-anak Ibu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.